Di sini saya cuma menampilkan tentang block diagram secara umum ya, bagaimana komunikasi secara digital ya, antara transmitter dengan receiver. Ini saya menampilkan secara sederhana dulu, di mana pada blok diagram ini ditampilkan 3 jenis input, yaitu analog information, textual information, dan digital information. Secara praktis, bayangan saya pun nanti ada menciptakan sebuah aplikasi apa namanya namanya. Jadi nanti kita ada satu produk di mana produk tersebut dapat mengirimkan utamanya adalah tekstual ya, suatu karakter. Kalau untuk video itu kita ada susah gitu kan, karena video memerlukan bandwidth yang besar. Jadi mungkin yang dimungkinkan adalah karakter, karena karakter tidak begitu banyak membutuhkan banyak bandwidth. Dan antara karakter yang dikirim dengan yang diterima nanti diharapkan sama dengan bit error 0. Tetapi dengan adanya channel yang berupa air gitu kan, yang banyak sekali kendalanya, data yang dikirim belum tentu sama dengan data yang diterima, belum tentu sumber data yang dulu. Oleh karena itu kita akan mencari cara atau metode bagaimana mendapatkan bit error yang sekecil mungkin. Metode ini memang sudah ada dengan berbagai macam usulannya, tetapi ini masih memberikan ruang bagaimana mendapatkan bit error yang lebih baik. Mengenai analog informasi ini, selama pengalaman saya di Barunajaya ini, secara umum aja dulu, bahwa masukannya itu berupa sensor ya, bisa berupa sensor. Kalau di Barunajaya kita mempunyai alat yang namanya ini Pak CTD, conductivity, temperatur, dip. Ketiga sensor ini merupakan sensor yang utama, di mana dia dapat mengukur kedalaman, dapat mengukur suhu, dan dapat satu lagi tempat conductivity, temperatur, dan dip. Ketiga besaran dasar ini outputnya adalah suatu voltase. Sibet ini bisa mempunyai kemampuan sampai kedalaman 6.000 meter. 6.000 meter ini diwakili oleh 5 volt. Oleh output voltase 5 volt. Jadi nanti ada perbandingan 0 meter sampai dengan 0 volt, sekian 6.000 meter sampai dengan 0 volt. Nanti ini berubah menjadi digital. Nah, ini adalah bagian dari analog information ini. Setelah mengenai bagian format tersebut, ini ada yang bulan, ada sampel nol. Jadi suatu nilai, ada perubahan tekanan mengakibatkan perubahan tekanan mengakibatkan perubahan voltase dari voltase menjadi digital. Nah, ini di sampel untuk kedalaman sekian juga dipegang, lalu dikualifikasi, diambil besarannya, lalu dirubah menjadi encoder menjadi bilangan digital. Ini seperti itu. Nah, ini sistem input dari CTL tersebut diukur secara real time. Secara real time ada bagian receivernya, lalu ditampilkan lewat monitor, sehingga kedalaman pada saat melakukan ukuran itu secara real time dapat mengukur kedalamannya, dapat mengetahui temperaturnya, dapat mengetahui produktivitinya. Nah, itu ketika besaran dasar tersebut bisa melahirkan besaran turunan seperti soliditas dan sound velocity. Nah, besaran sedikit tersebut nanti dimodulasi dengan suatu modulator tertentu, biasanya pasang CPI atau prinsip CPI, lalu dikirimkan. Kalau untuk CDR ini transmisi channelnya merupakan satu kabel yang bisa sampai sekitar 6.000 meter gitu, seperti itu. Dan hanya menggunakan dua kabel, grounding sama positifnya. Itu terjadi karena sistem tersebut dia mempunyai rangkaian untuk modulasi. Jadi informasi berupa ketiga perusahaan tersebut di time bridging multiplexing dengan bergantian dengan menggunakan hanya dua jalur tersebut.
seperti ini. Nah, lalu dari sini kabel, lalu diregulasi, lalu ditampilkan dengan suatu software sehingga dapat diukur secara lain. Itu salah satu daripada analog informasi. Satu lagi untuk kita di Barnaya mempunyai alat namanya untuk pendeteksi tsunami. Sistemnya adalah menggunakan pisau juga, tetapi komunikasi dari pisau transducer ke bui tsunami itu menggunakan akustik probe dengan menggunakan gelombang suara. Nah dari bui tsunami lalu dikirimkan jadi di analog. Nah, ini channelnya sementara pakai gelombang akustik ya untuk pendeteksi tsunami. Earset ini merupakan buinya, tapi dari sini dikirimkan lagi ke satelit, jadi menggunakan gelombang radio, jadi kombinasi antara gelombang radio dengan gelombang radio. Itu dilakukan pada saat kita melakukan membuat sistem dengan untuk mendeteksi tsunami. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi information. Ini mau pengiriman karakter dalam hal ini yang lebih utama adalah menggunakan SDI, ya, Amerika Standard Exchange Information. Nah ini karakter ini nanti dirubah menjadi suatu produk digital juga seperti itu. Ini salah satu pilihannya. Nah, yang ketiga adalah digital information. Kalau digital information ini bisa jadi inputannya adalah suatu ini, suatu TV digital ya, di mana ada satu kamera yang sistemnya bisa menggunakan suatu TV digital. Atau pilihannya lagi, ini merupakan dikeluarkan oleh suatu perintah ini, function rendering dengan dalam sistem market seperti itu. Jadi ada 3 jenis ini, 3 jenis masukan. Cuma untuk sistem gambar ini masih banyak tantangannya karena memerlukan daya besar. Jadi yang memungkinkan adalah dengan mengirimkan secara tekstual atau analog seperti ini. Nah, untuk bagian translasi dan translate ini ada bagian-bagian yang dinamakan dengan source coding dan line coding. Di mana untuk source coding tersebut sinyal digital itu dilakukan supaya lebih efektif dengan mengurangi bagian itu, sehingga outputnya akan mengurangi memorinya. Itu supaya dalam pengiriman nanti lewat channelnya lebih efektif, karena memori yang besar akan memakan bandwidth yang besar. Karena itu adalah maka disediakan atau di zip istilahnya. Setelah di zip, supaya handal di bagian channel yang punya kedua, maka data tersebut digunakan line coding, yaitu dengan menambahkan suatu ini bit tertentu, yang mana kalau dalam sesi saya itu ada parity, menambahkan parity-nya atau stop bit-nya, tapi kalau sinkron kode yang di sini harus dengan yang diterima harus sama gitu kan. Kalau disinkronkan kalau berbeda nanti akan menghasilkan informasi yang berbeda juga seperti itu. Nah, jadi ini adalah penjelasan umum di mana tujuannya yaitu jadi secara praktisnya nanti data yang diterima adalah sama yang dikirim. Nah, ini nanti tantangan cara ini memang banyak jenisnya. Yang kalau bui tsunami kita menggunakan akustik, kalau penggunaan CTD kita menggunakan kabel. Yang lainnya contohnya seperti gelombang radio ya, untuk di udara tersebut bisa jadi ya juga. Nah, ini merupakan lebih kita lanjut mengenai sistem blok diagram komunikasi digital. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini merupakan satu distrik dan ini merupakan PFC codingnya. Di mana PFC coding ini merupakan suatu metode supaya handal terhadap suatu gangguan channel yang tadi menggunakan parity tersebut gitu kan. Banyak jenisnya. Nah, data tersebut dimiliki suatu modulasi untuk secara mendasar
perwakilan daripada data tersebut diwakili oleh 3 parameter ya, yang ini perubahan amplitudo, frekuensi sama fasa. Jadi ketiga parameter ini yang bisa merepresentasikan suatu informasi yang di bawah. Nah ini data-data dari 1.1.1 nanti di mapping di antaranya itu dengan kuadratun amplitudo modulasi, kuadratun fasa CPI atau frekuensi CPI. Nah ini nanti di mapping, kalau dalam hal ini nanti saya tunjukkan dirubah menjadi amplitudo, kuadrat amplitudo di mana menghasilkan 4 simbol tersebut mewakili suatu bit. Setelah menjadi dibentuk menjadi tersebut, maka sinyal bit tersebut dewa menjadi paralel. Antara paralel nanti diambilkan ke satu dinamakan TP. Lalu disangkan di dalam window tersebut. Kenapa di dalam window ini? Karena bentuk sinyal OFDM tersebut berbentuk bujur sanggal ya. Di ujungnya kadang-kadang melandaikan ujungnya gitu seperti itu. Kayak ada dalam window itu dia mau menjadi serial, dari serial dia menjadi analog lalu dikirimkan lah. Nah ini untuk perbedaan daripada apakah channelnya menggunakan udara atau air itu tergantung dari frekuensinya. Kalau menggunakan gelombang radio, udara itu frekuensi biasanya sebesar sampai megahertz atau gigahertz. Tetapi kalau untuk air itu maksimal adalah ratusan kilohertz. Umumnya ya di bawah 100 lah, 100 kali. Yang lazim digunakan untuk komunikasi bawah itu. Kalau yang berkaitan sama telinga manusia memang dari teori itu dari 200 sampai 20 kHz. Tetapi kalau komunikasi bawah air itu bisa sampai 100 juga. Tetapi yang digunakan adalah transducer ini, transducer yang bisa merubah menjadi sinyal suara, tetapi belum suaranya tidak akan terdengar oleh manusia seperti itu. Ini langkah-langkah seperti ini mengubah dari serial ke paralel menjadi EFT ditambah RCP. Ini semua bisa dilakukan dengan menggunakan program EFT seperti itu. Seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk komunikasi dengan menggunakan media air tersebut cukup banyak sekali tantangannya, di antaranya ya ini komunikasi terbaru. Terutama kalau di dalam air itu, kalau yang sudah sering itu dilakukan itu ada yang memang termofil. Termofil itu ada satu lapisan sekitar 100 meter dari permukaan laut ya, itu seperti ini, seperti lapisan ngawang gitu kan, seperti sehingga kalau ada sinyal akutif dari sana ke atas itu seperti ini ada pantul gitu, dan seperti itu. Juga ada gangguan lainnya, mungkin pantau atau apa, sehingga antara yang dikirim yang diterima itu waktunya tidak bersamaan gitu kan, sehingga ada program itu akan mempengaruhi dalam interferensi dalam simbol interferensi gitu. Yang lainnya adalah ekstremitas interferensi, karena untuk di bawah air tersebut memang bandwidth menjadi sangat masalah. Rata-rata hanya sekitar 20 kHz, sehingga kalau untuk video ya yang menggunakan megahertz ini kurang bisa memenuhi. Yang lainnya adalah setelah double sampling panning, yang double sampling panning ini merupakan ada dua jenis, double time fragmentation panning dan fragmentation panning. Ini juga akan mempengaruhi nilai ini interferensi dan juga efek Doppler. Nah yang saya adalah signifikan Doppler shift. Jadi ini juga mempengaruhi frekuensinya. Frekuensi daripada pengiriman akan selalu bergeser. Karena kondisi Doppler, karena kalau di laut itu ada arus ya, bergerak gitu kan.
dan ada itu juga ada namanya panggung sehingga akan verifikasi. Nah, salah satu untuk mengatasi berbagai kendala itu adalah digunakan metode ORDM. Apa yang dimaksud dengan ORDM adalah dia menampilkan berbagai macam subkarya, di mana subkarya tersebut tidak saling hilang, tetapi bisa terdiri sendiri. Pada saat ini tampil, dia tidak mempengaruhi subkarya sebelumnya, sehingga apa namanya di sini tidak saling berinteraksi. Nah, untuk yang dapat di sini kita menggunakan subkarya 4, tetapi kita akan melakukan uji coba dengan menggunakan 512 subkarya. Dari 512 subkarya tersebut nanti kita akan ada format tertentu supaya antara ujung-ujungnya itu handal dalam tarikan buat, maka biasa diciptakan tadi praktik atau zero padding, suatu subkarya yang dikorbankan tidak berisi data, tapi berisi suatu leader atau petunjuk berulang. Tujuannya adalah untuk supaya kalau ada gangguan yang di dalam aman, seperti itu. Makanya seperti itu. Dengan adanya subkarya tersebut, kalau ada gangguan-gangguan hanya salah satu aja, yang lain tidak terpengaruh, jadi semuanya seperti itu. Nah, ini merupakan nanti rencananya kita akan melakukan uji coba pengiriman data secara akustik, dilakukan dengan udara dulu dengan hanya menggunakan speaker aja gitu kan, speaker atau buzzer dan mikrofon. Nah, di sini di hasil tersebut kita akan membentuk subkaryanya atau modulasinya, kita menggunakan hashtag seperti itu. Nah, ini untuk melakukan ini langkahnya bisa secara real time ya. Mungkin ke depan nanti secara bertahap memang belum dibuat programnya, tetapi kita mengharapkan adanya pengiriman data banyak negara dan itu secara real time. Tapi kalau belum bisa, ini mungkin kita simpan dulu untuk satu file dan file tersebut nanti kita analisa gitu kan. Diharapkan pada saat kita membuat satu program dengan modulasi dan alat tertentu, lalu disimpan di suatu file, pada nanti bisa kelihatan gitu kan, kelihatan modulasinya. Dan nanti kita juga di dalam pengiriman itu kita akan juga mengirimkan suatu karakternya. Nanti akan kita lihat karakternya pada saat disimpan seperti apa, pada dibaca seperti apa gitu. Nah, nanti mungkin ada belum ada resolusinya. Nah, nanti salah kita mungkin harus mencari cara bagaimana mengatasi tersebut sehingga menghasilkan data yang bagus. Yang mudahan pada saat di sana kita ada ide baru yang metode seperti itu. Seperti itu. Nah, ini contoh suatu berarti bagaimana pengiriman data dilakukan gitu. Kita di sini menggunakan wadah aktif dulu ya, berbeda. Ini satu titik ini merupakan satu simbol. Nah, ada 4 simbol ya, 0, 1, 2, dan 3. Ini yang dinamakan dengan modulasi aktif, di mana informasi tersebut dinilai berdasarkan perbedaan aktif-nya. Dari kuadrat modulator ini lalu nanti dikirimkan di dalam sinyal itu bentuknya adalah ada imajiner, ada yang realnya gitu kan, seperti itu. Nah, ini gambar itu yang memberikan sinyalnya. Bisa dilihat di sini ada perbedaan aktif-nya. Karena yang dikirim adalah pertemuan itu doang. Nah, ini sinyal ini nanti digabung. Nah, kemudian dari tempatnya. Dan ini adalah salah satu realnya, keseluruhannya seperti itu. Ini bagian transmitternya. Nah, ini bagian receivernya. Di sini ada start preamble dan ada end preamble. Start preamble ini menunjukkan nanti pada saat kita
coba ada namanya dengan frekuensi rendah dan frekuensi tertinggi untuk mesin. Di samping itu juga kita akan pilih apakah frekuensi karetnya yang mana, apakah di tengah, di awal, apa di akhir, seperti itu. Itu. Dan ini adalah sinyal researchnya. Dan ini adalah sinyal yang apa namanya data yang diterimanya. Nanti kita bandingkan. Nah ini merupakan data yang dikirim dan ini data yang diterima. Bisa lihat di sini hampir sama. Dan ini dilakukan karena apa? Karena datanya kecil ya, cuma 16 aja, 16 info aja yang dikirim. Mungkin nanti pada uji coba itu realnya bisa sampai ribuan ya, dan itu mungkin ada error gitu, seperti itu. Nah itulah bagaimana kita mencari cara bagaimana dengan banyaknya simbol yang dikirim, bit errornya kecil gitu. Ya kita dan apa namanya realnya itu adalah pesan yang diterima misalnya Indonesia Raya, yang diterima Indonesia Raya juga yang Indonesia yang terima hanya Indonesia aja, kayaknya ini hilang gitu, seperti itu. Nah disinilah kita real ini pada saat kondisi dia ya, pada saat kondisi tidak ideal ini bisa jadi di poin satu tersebut yang diterima adalah ternyata di dua gitu kan, seperti itu. Jadi maka dijual akan jadi error. Tetapi ini dalam kondisi simulasi, dalam kondisi yang channelnya ideal seperti itu, dan itu banyak luar. Ini hanya contoh saja bagaimana yang kita harapkan bahwa simbol yang dikirim sama dengan simbol yang diterima. Dan ini memang dalam kenyataan agak susah gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya ini terjadi seperti itu. Nah ini saya tampilkan karena terdesak, karena program meminta kita hanya program diciptakan ide yang baru gitu ya. Kebetulan idenya begini, jadi memang di saat ini sudah ada paper-paper yang untuk mengatasi berbagai masalah di komunikasi tersebut. Saya belum ada idenya, tetapi saya ada idenya bagaimana kita menggabungkan gitu ya, menggabungkan semua penemuan yang ada ini dengan berbagai karakteristiknya. Dengan berbagai karakteristiknya kita akan mengetahui channelnya seperti apa gitu tantangannya dengan adanya semua sensor channel. Ini imajiner ya, ini ya jadi imajiner, kita juga lagi imajiner juga. Ini belum ada. Jadi kalau ada semua sensor yang bisa mendeteksi jenis gangguannya seperti ini, maka ini kita akan memerintahkan suatu program tersebut adalah program yang sudah dibuat oleh paper tersebut gitu. Sudah paham? Salah satunya yang paper yang sudah mengatur tersebut, nah kita pelajari gitu kan. Nanti kita pernah lagi bisa berikan dulu. Nah ini adalah paper yang sudah melakukan bagaimana cara mengatasi gangguan air, gangguan komunikasi di dalam air, dan dia untuk berhasil. Nah ini adalah paper ini dia menampilkan suatu parameter yang menentukan jenis frekuensi karirnya, bandwidthnya, juga subkarirnya berapa. Ini dua paper ini yang akan kita uji coba gitu kan, yang akan kita uji coba secara praktis. Nah nanti kalau sudah jadi ya itu kita sendiri nanti pada saat ada suatu masalah gitu kan, ada suatu masalah dengan suatu kondisi dalam air tersebut, kita alihkan ke sini gitu kan, kita alihkan ke sini. Ini seandainya sudah dibuat programnya gitu, seperti itu. Jadi idenya di sana aja, tapi ini belum, kita sendiri belum bisa menciptakan air baru. Mungkin butuh waktu. Dalam belajarnya kita siapa tahu dalam uji coba ini saya juga ada ide baru juga, menciptakan air baru gitu kan. Tapi untuk saat ini hanya idenya itu hanya mengkombinasikan yang sudah ada gitu, seperti itu gitu. Jadi ini seperti itu. Nah ini untuk multi carrier komunikasi ini dia menggunakan parameter ya.
F30 dan F6 bandwidth 11. Ini nanti akan kita coba masuk ke program kita gitu kan. Nanti akan masukkan ke program kita, lalu kita kirimkan gitu kan. Kirimkan nanti bisa jadi sementara ini mungkin disimpan dulu di file. Setelah itu nanti kita baca, kita lihat ini apa namanya sinyalnya seperti itu. Kita analisa seperti itu. Ini cukup berbeda. Nanti kedua parameter dari dua filter ini nanti akan kita bisa bahas lagi dengan program ini. Nah ini MATLAB program yang saya dapat dari buku itu ya. Kalau dari program ini, nah ini program. Nanti ini akan saya coba. Kalau dari program ini masih apa namanya, belum ada datanya, hanya sebagai karyawannya aja. Nanti saya mencoba kombinasikan dengan suatu apa namanya, suatu modulasi tertentu sehingga membawa ini yang membawa datanya seperti itu. Nah, tetapi kemarin sudah dicoba dan sudah mengeluarkan ke suaranya. Nah, nanti ternyata program saya ubah bidding juga, suaranya ada juga kemarin. Oh. Ya. Nah, ini sinyalnya ini apa juga nih. Nah, ini setelah ini hanya jawab apa penanganan aja. Setelah kita berhasil mendapatkan membuat program yang ada, kita akan uji cobakan gitu kan. Ini mungkin kita pakai perahu yang kita pakai perahu aja gitu ya. Yang kita siapkan program transmitternya, lalu kita siapkan receivernya. Yang mudah-mudahan tapi ini nanti kedepannya kita rencana bukan OFS lagi ke OFS. Nanti kita lakukan mungkin aku lihat situasi lah. Tapi poinnya adalah kita mencoba uji coba sekarang dalam MPS ini. Lebih dari 30 ya? Nggak apa-apa, Pak. Belum 30. Oke, soalnya itu Prof. Nah, belum demo, tapi yang katanya keluar suaranya. Kita demokan ya. Nah, volumenya digedein kali, Pak. Iya. Atau dimasukkan ke ini aja, dimasukkan ke Zoom aja. Oh, itu ya. Di MATLAB-nya nih di share screen. Oh, ya, baik. Kayaknya itu juga belum selesai itu programnya. Apa? Itu baru, tapi mungkin suaranya nggak keluar. Oke, sebentar. Ini share screen ini? Belum. Share screen aja, Pak. Kalau yang namanya sinyal akustik ya, kalau pas frekuensinya bisa kita dengar kan mending demonya keluar suara untuk membuktikan bahwa suaranya keluar. Screen aja kalau gitu Pak, screen kiri atas, kiri atas ya itu. Itu terus sebelum mulai ini Pak, mana tadi menu yang di bawah tadi, more itu yang paling kanan. Oh iya. Mana yang sound itu? Ini share bersama. Share ya, share bersama. Oke, nah ini harusnya keluar suara. Ya, Dari rem belum? Belum. Itu suaranya Pak ya? Suaranya OFDM itu kayak gitu ya? Oke. Tapi itu tanpa ini. Ya, tanpa data. Tanpa data. Hanya carrier yang beda-beda frekuensi. Nanti ya rencana mau saya coba itu gabungkan dengan ini, dengan modulnya.
Nah, nanti kita akan ambil tugas apa kerjasama mungkin nanti di sini Ya. Baik Pak, oke berarti kita bisa tanya jawab ini sekarang diskusi ya. Ada pertanyaan dari yang lain, dari yang hadir? Ya silakan Bu Leli. Terima kasih Pak Dita atas paparan informasi. Ya, terkait yang pertama tadi Pak Caca menampilkan uji coba pertama dengan menggunakan speaker dan mikrofon di udara. Ya. Nah itu jadi kemarin tim kami itu sudah mencoba hadirnya. Jadi kami membuat suatu mapping. Barangkali nanti itu bisa digunakan untuk uji coba awal Pak Cacat yang di udara. Jadi kalau kemarin kami baru sampai uji coba saja, itu belum sampai lockdown. Jadi nanti mungkin bisa saat itu apa sudah ada itu kendalanya atau hanya caranya aja waktu itu? Menggunakan ini mengirimkan dan menerima teks, namun hanya diambil data aslinya aja, kemudian di-generate menjadi sinyal sinusoidal atau sinyal akustik, kemudian dikirimkan dan sebenarnya itu bukan simulasi ya? Iya, bukan simulasi berarti hanya betul. Jadi tahapan tersebut baru sampai pada uji coba hardware saja. Nanti mungkin bisa dikembangkan. Nah yang kedua terkait yang saya kerjakan Pak Dicek. Jadi yang saya kerjakan itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengaturan daripada parameter RDM sehingga nanti harapannya bisa hemat energi dan juga energi. Nah, tadi yang Pak Dicek sudah sampaikan bahwa kendalanya ada 4 poin. Nah, saya ambil 2 poin. Yang paling pertama yaitu terkait multitask dan yang kedua terkait double shift. Nah, dari kedua permasalahan itu kemudian apa yang bisa saya adjust? Nah, yang akan saya adjust adalah terkait parameter oscillating graphics dan juga parameter dari NSC atau jumlah sekian. Nah, namun yang saya kerjakan itu batasannya hanya sampai pada pengaturan parameter-parameternya saja yang paling optimal. Tidak ada feedback. Nah, mungkin nanti bisa dijadikan suatu keterbaruan selanjutnya Pak Dicek terkait feedback yang mungkin berkaitan dengan yang akan diusulkan oleh Pak Dicek. Itu mungkin ini ya. Jadi selama ini untuk mendapatkannya itu disimpan dulu ya Mbak. Iya, betul. Disimpan. Jadi tidak ada proses feedback atau sehingga tidak ada pengambilan keputusan secara real time. Dan itu mungkin ini menarik ya. Jadi memang apakah suatu waktu nanti kita akan menggunakan ini juga sebagai bentuk sistem kontrol gitu ya. Ini jadi bayangan lagi kan. Dia kontrol. Nah, sehingga jika ada sensor yang bisa menerima tersebut, lalu ada program untuk lanjutannya. Ya, karena kan untuk ini juga saya karena kan terkait karena bahwa itu kan bermacam-macam ya. Ada yang mungkin dengan tidak besar, ada yang mungkin dengan berbagai yang ada di bawah air itu sehingga menyebabkan yang besar dan sebagainya, sehingga mungkin sistem kontrol itu kedepannya diperlukan. Betul ya. Ya itu salah satunya ya ini saya kira teman kalau menggunakan sistem kontrol tersebut kita ada tantangan ini yang di sensor mendeteksi menyampaikan itu sangat gimana. Kalau di sini kan bagaimana sensor mendeteksi jenis sensornya gitu. Kan di dalam itu ada double switching, ada juga rotor, ada juga multipart. Nah ini kalau seandainya sudah ada ini masih imajiner ya. Kalau sudah ada sensor yang bisa deteksi ini bisa kita gunakan. Kalau misalkan dokter kita alihkan ke paper ke program yang mengatasi dokter. Kalau seandainya terdeteksi adalah double activity, kita alihkan ke program yang sudah mengatasi begitu. Tapi memang sudah ada teknisnya untuk mengatasi masalah tersebut. Cuma itu dengan adanya paper yang sudah disebut, kita agak susah mencari
yang barunya gitu seperti itu. Nah, mungkin masuk dari program nanti kita ada acara sendiri lah dengan dicoba siapa nanti ada itu. Ya. Kemudian terkait yang mendaftar, ini saya juga sudah coba menggunakan IPSK, kemudian data yang dikirimkan, data yang sudah salah ini, ini ada data yang sedikit biasa. Ya, nggak jauh beda sih sebetulnya dengan yang tadi kita. Betul. Cuman itu situasinya kita belum masuk ke ini, belum masuk ke real apa ke channelnya. Nah itu nanti dalam mencoba nanti ya kita akan mencoba dengan tantangan real akhirnya nanti kita lihat datanya apakah datanya berapa persen gitu kan ada itu teorinya berapa persen bagusnya gitu kan seperti itu. Nah itu mungkin yang di sana kita nanti apa namanya diciptakan apa dibuat suatu cara bagaimana kita harus menegakkan dengan adanya itu tantangan. Yang seperti saya sampaikan tadi itu tantangannya tidak ada hampir tidak ada sehingga datanya ada di yang diterima sama gitu. Nanti kalau kita menggunakan channel yang real itu sepertinya tidak akan sama gitu. Ada errornya gitu. Tapi kita akan cari cara bagaimana kita schedule mungkin di luar. Oke. Udah, Bu. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Dari Zoom juga boleh kalau ada yang nanya. Oke, Pak Radian silakan, Pak. Ini maaf nih yang saya tangkap ya, jadi FDN kan berarti semacam atau teknik di mana ketika kita mengirimkan suatu data maka data yang diterima itu minimal mendekati aslinya gitu, seperti itu ya. Jadi mendekati aslinya lah kan, kemudian persis sama kan gitu dengan tertentu. Nah mungkin kan tadi Kang Richard kan ada coba di media di barat ya. Ini kan kalau di laut kan ada fenomena namanya attenuasi. Ya. Nah itu apakah ada suatu perangkat yang bisa untuk merecovery si attenuasi itu dan minimal balik seperti aslinya gitu ya. Saya Pak Adi kalau untuk apa PFDM ini dia hanya ini aja apa namanya hanya satu teknis yang misalkan kalau seandainya kan kalau kita menggunakan satu carrier gitu kan kalau kita kena rusak gitu kan dia nggak ada cadangannya lagi gitu kan rusak gitu kan cuma satu satunya tapi dengan adanya multi carrier tersebut kalau satu sekarang masih ada cadangan lagi gitu kan bisa kita interpolasi gitu jadi hanya teknik supaya anda terhadap gangguan gitu kan ya itu makanya kenapa ORBM tersebut kita pakai gitu kan di akhirnya ya handalnya ini salah satunya jadi kawasan lintasan satu ini siapa kerja cadangan super di ini gitu. Nah mengenai atenuasi tersebut mungkin harus ada ini ya apa namanya informasi backup ya gitu. Untuk saat ini belum ada ini sih saya belum apa belum nanti sampai jalan nanti kita menemukan caranya gitu seperti itu gitu. Seperti itu. Oke. Ini belum bisa jawab apa lagi. Saya jalan aja. Oke, barangkali ada yang lain yang mau bertanya baik dari Zoom maupun dari kelas. Ya, silakan Pak Walid. Jadi saya masih asing ya dengan data akustik ya karena saya bilang itu. Jadi saya pertama mau tanya teman-teman ini aplikasinya di mana? Kemudian yang kedua tadi ini menembakkan sinyalnya itu apakah di dalam air atau dari udara karena air terus mantul lagi ke udara atau bagaimana? Iya. Tadi tempat menyebutkan channel udara. Yang tadi lagi juga ada yang antimater itu. Jadi yang mana yang kurang? Jadi gini ya. Jadi permasalahannya kalau memang kalau gelombang elektromagnetnya itu kalau di udara itu dampaknya bisa kita ketahui kalau bisa relatif.
Tapi kalau gelombang air elektronik masuk ke air itu paling 100 meter udah luruh, nggak nyampe gitu. Nah, itu. Yang bisa nyampe panjang itu ya suara tersebut gitu kan. Nah, cuma bedanya di sini aja nih. Kalau seandainya kan dari sinyal listrik ya, sinyal listrik itu kan dan ada pada frekuensi yang satu masuk ke antenna, yang satu masuk ke speaker lah gitu. Nah, kalau untuk yang apa namanya? Kalau seandainya speaker masuk ke air, itu akan jauh bisa sampai puluhan ribuan meter jangkaunya gitu kan. Tetapi kalau gelombang dengan itu yang sama dengan frekuensi yang sama, pokoknya ini sebenarnya sama gitu kan, sinyal sama dengan 100 kilohertz gitu ya, masuk ke antenna dan masuk ke speaker, masuk ke air. Yang kalau yang antenna cuma 100 meter udah habis nggak nyampe. Tapi kalau suara itu kalau mungkin ribuan meter bisa nyampe gitu aja sih. Jadi sebenarnya ya itu jadi, tetapi kelemahannya ya bandwidth-nya itu. Kalau untuk akustik bandwidth-nya hanya sekitar puluhan kilo lah gitu. Kan makanya kalau mengirimkan apa namanya video yang megahertz itu datanya nggak cukup peluangnya gitu seperti itu. Nah itu sama lagi dari pesan aplikasinya dong. Nah itu jadi kalau untuk ini ya radar lah bisa terbangnya radar. Kalau radar kan ya sama aja seperti prinsipnya, cuma radar kan di udara. Nah, kalau untuk deteksi kan untuk deteksi apa suatu barang lah gitu kan. Nah kalau di air sonar gitu, dia deteksi ini misalnya bisa deteksi itu apa kapal selam lah seperti itu. Sebetulnya ya bedanya di itu aja di mana di frekuensinya dan di pengubahannya. Yang satu pengubahan di suara, satu pengubahan frekuensi itu aja sih di tanggalnya itu. Ya karena itu aja. Kalau seandainya gelombang elektromagnetik bisa seperti udara, udah lebih lagi pakai antena aja. Tapi ternyata kendala di air tersebut sangat teredam gitu. Jadi bisa jauh kalau gelombang elektromagnetik yang disebut gelombang seperti itu. Nah itu penggunaannya itu salah satunya ya untuk radar bawah air yaitu sonar. Terus bisa deteksi ya untuk apa? Bisa deteksi ikan gitu kan, fish finder gitu kan. Jadi dia bisa jadi ada pulsa juga sama pulsa gitu kan. Nah itu malah ada ini ya. Jadi kan setiap yang maka setiap balik pada spektrum tersendiri. Setiap ikan itu ada spektrum sendiri. Nah itu kedepannya bisa jadi kita apa belum ada kan ya. Spider yang zaman baru udah ada ya, udah ada bisa menentukan sih kan ya. Nah itu kita bisa ini juga bisa tentukan tidak hanya bahwa itu ikan, tapi kita bisa menentukan ikan apa juga ya. Dulu kan apa ini kan karena setiap ini punya spektrum tersendiri setiap ikan tersebut. Tinggal kita siapkan datanya gitu kan, lalu kita dapat kita bandingkan, lalu kita ambilkan itu tinggal program aja atau gimana aja gitu. Oke. Tinggal 1 menit, barangkali ada pertanyaan singkat dari yang lain. Oke, Bu Hasna, silakan Bu. Di bawah air ya. Terus kalau SPM dicatakan itu biasanya mungkin kan dimodifikasi pakai CV ya Pak. Ya terus kayak apa biru typing tadi untuk menekan itu kalau untuk di bawah air dengan menggunakan meditasi itu saya apakah masih bisa gunakan atau memang harus ada pengubahan untuk aplikasi bawah air? Kalau ini metode yang digunakan di udara sama di air sama aja, yang berbeda cuma di frekuensinya aja ya, istilahnya sih. Jadi untuk frekuensi juga kita pakai, untuk tadi juga semua kita pakai. Yang berbeda ya bentuknya aja frekuensinya aja, dan penggunaan apa namanya kawasan frekuensinya. Yang di air itu ya cuma maksimal sampai 100 kHz gitu. Atau mau sampai terdengar ya cuma 20 kHz. Tapi kalau di udara ya bisa sampai MHz ya itu aja. Jadi hanya berbeda di frekuensinya aja kalau membuat bisa dipakai. Jadi makanya itu kita idenya dari itu juga sih, dari yang apa yang menggunakan gelombang radio kita terapkan aja di situ. Jadi seperti itu. Yang mungkin nanti ada tantangan berbedanya yaitu nanti kita sendiri gitu. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir ya.
sebenarnya saya itu lagi nunggu pertanyaan dari yang juga mengerjakan UFDM tapi untuk gelombang cahaya, tapi kayaknya diem aja ya. Karena kalau FDM yang dipakai mainan sama Bu Faranita itu beda, nggak bisa pakai format OFDM yang biasa dipakai untuk gelombang radio maupun untuk akustik. Jadi enggak, jadi em, penataan apa namanya subcarriernya beda karena apa penyebabnya itu adalah karena kalau kita menggunakan gelombang optik, gelombang cahaya itu nggak bisa punya nggak bisa kita apa ya namanya ya sulit diatur fasenya sehingga kalau kita mau mengirimkan apa namanya informasi ya dengan carrier gitu ya eh, kan biasanya kalau kita mau mendesain pemancar kita desain dulu apa kompleks basebandnya atau apa fasornya itu kan ya. Nah itu kan bisa kompleks jadi ada fasenya. Tapi kalau untuk optik itu sinyalnya itu sinyal apa istilahnya Bu? Intensitas. Kalau yang namanya intensitas berarti hanya punya magnitudo, nggak bisa punya fase. Sedemikian hingga mengatur apa subcarriernya itu jadi beda dengan Dipakai itu di apa? Di air apa di darat? Di darat ya? ya bisa juga kalau di air kalau untuk gelombang cahaya kan di air juga bisa. Tapi yang diteliti Bu Nita ini yang harusnya jadwalnya sekarang Bu Nita itu. Tapi kalau melihat itu masih ini belum sehat. Salah satu kendala untuk mengatasi kondisi air yang percaya juga. Cuman ya itu ada kabarnya juga tuh. Iya. Nah. Dari gitu. Tetap ada kabarnya gitu. Iya. Ya, jadi makanya harusnya ini pasangannya topiknya itu adalah topiknya Bunita, cuman Bunita nggak ngasih tahu saya kalau ternyata udah sehat, sembuh, kuat. Oke, terima kasih Pak Cecep. Kita beri. Oke, berikutnya Bu Aulia ya. Bentar saya izin ke belakang dulu ya. Silakan dipasang. Oke, sama. Oh gitu. Ayo. Eh, tapi sebenarnya udah saya apa namanya share screen-nya udah saya allow ya. Oh lah masih share screen. Sebentar. Udah kayaknya. Bentar, saya cek ya. Security. Share screen-nya kok di saya ya? One participant can share at a time. Oke. Harusnya udah bisa, Bu. Coba lagi. Ah, oke, udah bisa ya. Oke, silakan Bu Aulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Saharani, saya mahasiswa S2. Di sini saya akan sedikit sharing terkait dengan teknik screening reliability. Pertama, apa sih itu teknik screening reliability? Jadi, teknik screening array adalah proses pengurangan elemen dalam sebuah array antena yang tersusun dalam garis lurus untuk mengurangi jumlah elemen dan biaya tanpa mengorbankan performa radiasi secara signifikan. Jadi di sini nanti teknisnya yaitu ada susunan array elemen di mana nanti beberapa elemen ini akan di-off-kan atau dimatikan, tapi tetap menjaga performa radiasi dari array itu sendiri. Tujuannya untuk efisiensi. Jadi mengapa teknik ini itu penting? Yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya dan berat sistem antena. Kemudian untuk mengurangi konsumsi daya, karena tadi beberapa elemennya ada yang dimatikan. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi tanpa kehilangan kualitas sinyal yang signifikan juga. Jadi dari teknik ini linear ini, parameter apa sih yang menjadi tujuan tercapainya, yaitu goalsnya yang pertama yaitu beam width yang sempit. Dimana kita tahu untuk susunan array linear semakin banyak elemen maka sudut pancarannya beamnya akan lebih tinggi dengan amplitude dan nilai kata yang sama. Dimana peningkatan beam ini untuk aplikasi di sistem radar tentunya meningkatkan kinerja radar sehingga bisa mendeteksi jarak target di jarak yang cukup jauh, dan juga untuk resolusi, di mana resolusi ini semakin sempit beamwidth sehingga pada sistem radar nantinya target yang bersebelahan masih bisa dideteksi, dipisahkan menjadi dua target yang berbeda karena dicapainya beamwidth yang sempit dikelabui. Kemudian untuk nilai satu level yang rendah, seperti kita tahu bahwa nilai satu level yang rendah itu diinginkan untuk menghindari terjadinya interferensi antara beam yang bersebelahan atau beam yang memiliki nilai satu yang tinggi, sehingga nanti tidak akan terjadi salah deteksi di mana yang seharusnya beam itu target itu berada di deteksi di beam yang satu, kemudian terjadi salah deteksi karena akibat interferensi dari beam yang lain. Berbicara tentang teknik array linear, yang menjadi faktor utama yaitu array faktor, di mana kita menggunakan array faktor ini pada total pattern. Total pattern didapatkan dengan mengatur elemen pattern dan juga array faktor. Jadi implementasi saya yaitu menggunakan elemen pattern sampling dan juga untuk arraynya yaitu array linear. Jadi di sini yang saya coba menggunakan teknik ini yaitu array faktornya itu. Secara umum, array faktor ini bergantung terhadap beberapa parameter, yaitu yang pertama number of element, jumlah dari banyaknya elemen yang digunakan, karena ini mempengaruhi dari besarnya gain tadi yang akan didapat dan juga lebar dulu. Kemudian yang kedua yaitu mutual placement. Mutual placement adalah di mana penempatan elemen ini akan diletakkan. Jaraknya antar elemen ini seberapa jauh itu juga mempengaruhi dari pattern elemen, pattern total patternnya. Kemudian yang ketiga yaitu excitation amplitude. Excitation amplitude ini yaitu daya yang dieksitasikan amplitude-nya ke tiap-tiap elemen. Jadi jika semua elemen diberikan amplitude yang sama, maka itu akan menghasilkan satu daya pancar yang ada di tengah. Tapi kalau kita bisa mengatur excitation amplitude-nya, kita bisa mengurangi daya yang berada di pinggir-pinggir dan kita meningkatkan daya yang ada di tengah, sehingga nilai satu levelnya yang di pinggir nantinya bisa teredam karena daya yang kecil, dan yang di tengah bisa lebih meningkat. Kemudian untuk progressive trace ini yaitu untuk pengarahan sudut. Kita lihat di kesamaan array factor di sini progressive trace yaitu diatur dalam beta, karena ini nanti aplikasinya pada radar di mana kita membutuhkan untuk mengatur beam ke arah sudut-sudut tertentu yang kita inginkan.
Jadi kita perlu memperhatikan progresif itu data. Jadi dari persamaan total pattern yang di atas ini yaitu pattern yaitu perkalian dari elemen pattern dikalikan dengan array vector. Di mana array vector adalah jumlah dari excitation amplitude setiap elemen dikalikan dengan sinyalnya yaitu E pangkat J min 1 KDX sin theta cos P ditambah beta X. Dimana di sini adalah contoh elemen pattern yang ada menggunakan isotopik. Kemudian ini adalah array vektornya. Jadi hasil perkaliannya yaitu seperti ini. Itu perkalian multiplication antara array vektor dan juga elemen pattern. Ini nanti yang akan saya gunakan dalam penelitian saya. Jadi parameter yang pertama yaitu number of segment, di mana jumlah elemen pada susunan array yang digunakan berbanding terbalik dengan lebar bandwidth pancaran yang dihasilkan. Semakin banyak elemen yang digunakan, maka semakin sempit bandwidthnya. Bisa kita lihat pada grafik berikut. Untuk grafik berwarna merah, yaitu N sama dengan 10, memiliki nilai bandwidth yang lebih sempit dibandingkan dengan N sama dengan 5 dan N sama dengan 3. Jadi untuk yang berwarna biru ini adalah N sama dengan 3, di mana nilai lebar bandwidthnya itu lebih lebar dibandingkan dengan jumlah elemen yang lebih besar, yaitu hijau dan merah. Selain lebar bandwidth, kita bisa melihat juga nilai sidebook level. Jadi semakin besar nilai elemennya, jika kita lihat untuk elemen 3 elemen, di sini satu levelnya sekitar 0,35, sekitar 0,25. Kemudian untuk N sama dengan 5, di sini satu levelnya hanya setinggi 0,2. Untuk N sama dengan 10, satu levelnya di 0,1. Kemudian untuk poin kedua yaitu mutual placement. Mutual placement di sini adalah penempatan di mana elemen-elemen ini diletakkan. Jadi untuk mutual placement di sini terdapat contoh ada 5 elemen antena yang kita nyalakan memiliki fase dan amplitude dan juga jarak yang sama. Di sini bisa kita lihat bahwa nilainya seperti ini. Jadi terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4 nilai 0. Kemudian jika kita matikan salah satu, apa yang terjadi? Jika kita matikan salah satu, maka nilai sidebook level yang berada di paling ujung nilainya menghilang dan juga nilai sidebook levelnya semakin naik. Hal ini terjadi karena 5 elemen yang satu bersamaan ini jika dibandingkan dengan 4 yang bersamaan, ini sama dengan jika kita bandingkan dengan 4 disusun bersamaan tadi kan. Jadi nilai lebar bandwidthnya lebih lebar, sidebooknya juga lebih tinggi. Jadi itu pengaruh jika kita matikan satu yang berbeda. Kemudian bagaimana yang terjadi kalau kita matikan 2 dari ujung? Ketika kita matikan 2 dari ujung, otomatis di sini kita mendapatkan 4 elemen yang menyala. Di sini ada jarak yang seharusnya contoh lambda per 2, maka jaraknya menjadi lambda. Hal ini berpengaruh, kita lihat ini, maka nilainya di sini menjadi hilang dan juga nilai sidebook levelnya naik di sini. Kemudian di sini juga jika kita matikan 2 dari ujung, bagaimana jika kita matikan satu elemen di tengah, jika kita matikan satu elemen di tengah, nilai lebar bandwidthnya semakin sempit, tetapi nilai sidebook levelnya cukup tinggi. Kemudian bagaimana jika kita matikan di kedua sebelah kiri, hasilnya mungkin sama seperti 2 di sebelah kanan. Jadi lebar bandwidthnya lebih sempit, cuman sebelah di sini. Kemudian untuk yang satu kita di sebelah kiri, dia lebar bandwidthnya lebih lebar dan sidebook levelnya lebih tinggi. Kemudian ini harus amplitude. Jadi tadi selain mutual placement dan juga jumlah elemen, di sini yang mempengaruhi array vector yaitu amplitude yang disatukan pada tiap-tiap elemen. Jadi apabila kita terapkan uniform, di mana setiap elemennya mendapatkan
uh, amplitude yang sama, hasilnya bisa dilihat seperti itu. Jadi masih terdapat head-to level dan lebar beamwidth-nya masih cukup besar. Kemudian bagaimana jika kita terapkan triangular? Di sini triangular untuk nilai head-to level-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang uniform, karena di sini kita lihat head-to level-nya rendah. Kemudian bagaimana dengan binomial? Untuk binomial nilai satu levelnya rendah, akan tetapi beamwidth-nya semakin lebar. Bagaimana dengan dot Chebyshev? Chebyshev 30, ini beamwidth yang didapatkan lebih sempit dan satu level juga lebih kecil. Ini untuk dot Chebyshev. Yang tadi 20, ini 30. Ini beamwidth-nya lebih lebar, tapi satu level lebih kecil. Selain kalau berikut ada juga contoh mungkin seperti Tyler amplitude tracking itu juga bisa digunakan pada aplikasi array ini. Berikut yang sudah saya baca beberapa jenis teknik thinning yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Ada 3 kelompok besar, yaitu thinning stokastik, thinning periodik, dan thinning deterministik. Thinning stokastik yaitu thinning melibatkan penghilangan elemen dalam array dan berdasarkan suatu fungsi probabilitas. Setiap elemen dalam array memiliki peluang tertentu untuk tetap aktif dan inaktif, jadi analogous. Contohnya yang sudah banyak digunakan seperti genetic algorithm, economic optimizer, static transform optimizer, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk thinning periodik, di sini thinning periodik itu melibatkan penghilangan elemen pada interval tetap dalam array. Jadi dimaksudkan kita di sini nilainya sudah sesuai dengan dataset yang sudah ada. Jadi contohnya peran dataset itu sesuai dengan elemen-elemen dengan angka prima, kemudian cyclic difference set, di mana datasetnya juga sudah ditetapkan. Ada juga Kaiser function, ini juga berupa dataset yang sudah ditetapkan. Jadi untuk mengatur on-off ini sudah ada dataset sendiri yang bisa kita atur. Kemudian untuk thinning deterministik, yaitu di mana thinning itu digunakan dengan menghapus elemen array berdasarkan aturan atau pola yang ditentukan. Jadi untuk deterministik ini kita tentukan dulu kita maunya seperti apa, baru kita lakukan pencarian di mana elemen-elemen yang harus digunakan. Jadi contohnya penggunaan literatur atas step. Nah, ini berikut salah satu contoh thinning menggunakan binary dengan titik algorithm. Ini ada beberapa tahap thinning yang dilakukan. Jadi mulai dari atas, thinning dengan 22% thin array. Jadi di sini masih mempertahankan sekian banyak elemen, di mana angka berikut adalah indeks di mana elemen itu jatuh on dan off. Jadi seperti berikut sebenarnya on off dan sebagainya. Jadi untuk thinning 22% dapatkan nilai satu level sebesar minus 43,25. Nilai tertinggi dari variasi yang ada. Kemudian untuk thinning 32% dapatkan satu level sebanyak minus 42,81%. Kemudian untuk thinning 10% di sini didapatkan satu level sebesar minus 36,93. Kemudian untuk ini 50%, jadi di mana elemen awalnya ini disitakan minus setengah kriminal itu levelnya menjadi minus 35,72. Dan terakhir ini 80%, jadi sebagian besar elemennya banyak yang mati, menyisakan yang menyala hanya berikut. Itu nilai satu levelnya lebih tinggi lagi, yaitu minus 14,3. Di mana kita bisa lihat di sini thinningnya tuh memvariasikan on-off dari ini sampai maksudnya linear array ini dimulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Dan biasanya kita tetap mempertahankan nilai
on itu untuk elemen pertama dan elemen terakhir. Ini berikut gambaran dari yang tabel yang kita lihat sebelumnya. Jadi sebelumnya adalah nilai satu level. Dari sini saya coba masukkan ke dalam kalian vektor dengan menggunakan elemen pattern yang saya gunakan yaitu vector. Untuk yang berwarna biru itu merupakan nilai rank vektor, yang berwarna orange atau merah ini merupakan elemen pattern dari vector. Kemudian yang berwarna kuning adalah hasil perkalian antara elemen pattern dan juga vektor. Bisa kita lihat untuk yang 22% ini nilai satu levelnya cukup tinggi. Di sini untuk hasil perkalian dengan elemen pattern didapatkan satu levelnya sebesar 21,03 biji. Kemudian untuk lebar jenisnya yaitu 2,6. Kemudian untuk 32% dari total jumlah pintu elemen menyala dari satu levelnya didapatkan 20,7 dan mobilnya 2,8. Kemudian untuk 40% ini dari 50 elemen nilai satu level yang didapatkan adalah 12,75 biji dengan bandwidth lebar bandwidth 2,6. Kemudian untuk yang 82% dari total 50 elemen itu nilai satu levelnya dengan 3,72 biji dengan bandwidth 1,8. Di sini kita bisa lihat ada sedikit perbedaan, yaitu di mana dengan persentase 32% dan 40%, nilai satu levelnya tetap lebih dari 22%, akan tetapi nilai bandwidthnya lebih baik untuk yang 40%. Seperti inilah yang kita nanti akan lihat, karena belum tentu semakin besar persentase yang kita hilangkan, akan tetapi bandwidth dan satu levelnya ini akan linear antara kedua parameter tersebut. Ini tadi salah contoh untuk yang genetic algorithm. Ini yang kedua contoh jika kita menggunakan CDS, cyclic differential, di mana sudah ditemukan data-data mana aja yang on dan off. Di sini adalah beberapa datanya yang on. Jadi di sini kita bisa lihat dari total 179 elemen yang ada, kita mempertahankan 89 elemen yang berbeda. Jadi kita bisa lihat nilai satu levelnya untuk yang jenis atas ini yaitu sebesar 16,79 biji dari limit 0,6. Kemudian untuk yang sebelah kiri sini contoh yang lain yaitu dari 191 elemen keseluruhan yang kita pertahankan 95 elemen bawah, satu levelnya sebesar 17,24 dengan limit yang sama yaitu 0,6. Kemudian untuk gambarkan yang ketiga dengan total 199 elemen keseluruhan dengan mempertahankan 99 elemen yang bawah, satu level yang dibatalkan yaitu 17,4 dan juga limitnya sama 0,6. Kemudian untuk jumlah elemen 211 yang mempertahankan 99 elemen yang bawah, satu levelnya sebesar 17,46 biji, limitnya 0,6. Nanti dari keseluruhan contoh CDS ini yang mempertahankan sekitar 50% antena yang keseluruhan. Antena itu terbagi dengan semua bandwidth yang sama, yaitu ada di 211 elemen dengan mempertahankan 29. Jadi ke contoh ketiga, ini adalah contoh penentuan pinning menggunakan iteratif capacity algorithm, di mana metodenya ini pertama kita mulai dengan menginisiasi parameter J adalah siklus pengulangan faktor. Kemudian untuk gadget hasil adalah siklus untuk pengulangan in dengan M adalah ukuran E,
Jadi banyak arraynya berapa elemennya. Kemudian kalau kita menentukan nilai MS kali itu maksimum satu level yang kita inginkan. Jadi kita tentukan di awal kita ingin maksimum satu levelnya ini berapa. Kemudian kita menentukan juga nilai eta, yaitu faktor minimnya. Jadi kita ingin kurangi berapa persen dari total keseluruhan. Kemudian kita temukan nilai T, yaitu nilai elemen antena yang menyala, yaitu perkalian dari jumlah keseluruhan antena dikali eta. Kemudian kita lakukan FFT dengan fisik pada AM minus M. Jadi pertama kita melakukan FFT dengan menginisialisasi awalnya dengan sejumlah AM. Kemudian kita FFT, kemudian kita tentukan titik-titik sampling. Setelah itu kita transformasi FFT itu dan kita potong sebagian sampelnya sebesar T yang kita inginkan tadi. Kemudian kita sampling apakah dia sudah sesuai dengan tujuan MSL kita tadi. Kemudian kita bandingkan, jika hasilnya masih belum sesuai, kita lakukan iterasi kembali. Kemudian kita mendapatkan hasil iterasi yang kedua, kita bandingkan dengan yang pertama. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik kita simpan, kita lakukan iterasi kemudian hingga kita mencapai maksimal yang kita inginkan. Jadi kita ulangi langkah-langkah mulai dari ketiga hingga ke-8. Kemudian jika sudah didapatkan PSL yang menunjukkan, kita ulangi lagi langkah kedua hingga 10 hingga kita mengakhiri semua proses estimasi. Dan di paper yang saya berikan contoh ini, di sini dia melakukan iteratif FFT algorithm ini untuk 200 elemen menjadi 139 elemen. Di sini dia menginginkan satu level sebesar minus 25 dB, kemudian dia mencapai minus 24, sekian dengan iteratif FFT sebanyak 4.096 kali. Oh. Baik. Oke, terima kasih. Saya mau ngasih kesempatan ke yang ada di Zoom, soalnya saya lihat ada nama Pak Firdaus ini. Gimana Pak Firdaus? Apakah ada komentar, pertanyaan? Silakan Pak. Oke, terima kasih Prof. Ya, jadi ini teknik teknik Franklin yang di array ya, Mbak Aulia ya. Tadi total terakhirnya berapa Mbak? Dan total gain yang didapat itu berapa Mbak? Kan tadi sampai berapa sebenarnya? Yang di halaman yang sekarang ini ya Pak ya? Yang terakhir Prof. Iya Prof. Yang sekarang muncul di layar itu. Iya betul Prof. Ini tapi kalau gambaran Mbak Aulia ini apa? Nge-freeze kalau di saya. Nge-freeze. Oke. Iya. Bisa nggak di stop share dulu? Di stop share dulu, terus di share lagi. Oh iya, ini kapan ini kejadiannya? Ini udah lama. Nge-freeze Prof. Ah iya. Share. Coba. Nge-freeze-nya sejak itu tadi Pak ya, gambar itu ya? Iya, betul. Oh, saya nggak memperhatikan. Gimana caranya ini ya? Sebentar. Stop video. Di stop video Bu, coba Bu. Ah iya, oke. Tapi kan harusnya nggak mempengaruhi share screen harusnya. Share screen jalan terus mestinya. Oh iya, ini lobat. Oke. Sisanya ini nggak pakai video ya. Lobat soalnya HP-nya. Ya, tapi kan share screen bisa jalan terus gitu, Pak. Ya, Bu Alia itu saya coba bertanya total dari kan si Franklin itu kan kita tahu itu elemen ya yang di masing-masing antar elemen. Nah, kalau Bu Aulia ini kan
si antenanya itu di array. Nah, ada nggak perhitungan jarak antar array-nya itu? Spasi maksudnya, Pak? Kan kalau saya lihat itu dia coba desainnya mana, Bu Aldi? Kalau saya lihat yang di apa? Oh iya, desainnya Bu, desainnya ya belum ada gambarnya ya. Oh, ya Bu, itu Bu yang kalau Ibu kan kalau saya kan biasanya buatnya itu elemen ya, spasi antar elemen. Kalau Ibu kan juga ada spasi antar elemen dan ada si array-nya juga. Array si Franklin-nya itu. Nah, jarak antar array-nya itu Ibu hitung nggak, Bu? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi pertama saya melakukan simulasi ini dengan menggunakan padawan yang membedakan jarak lambda kedua Pak. Iya, dalam. Tapi hasil konversinya kurang baik karena yang dipanjatkan ke depan dan di belakang hasilnya dikit hampir sama gitu. Jadi kan hitungannya kita rugi ya kalau kita mau mencetak antena yang ke depan. Oh, backloop-nya masih besar ya? Ini masih besar. Akhirnya saya coba dengan memberikan space kembali. Jadi jaraknya yang awalnya lambda per 2 diperbesar menjadi 2/3 lambda. Itu hasil convection-nya lebih baik Pak. Saya izin Layar program biru aja nih, Bro. Sebentar Pak, saya nggak dengar Pak. Sebentar. Saya keraskan lagi kalau gitu. Apa Pak barusan? Enggak, ini layarnya di program itu blue screen aja. Iya. Tapi kalau PPT-nya bisa. Dari saya stop video aja deh. Oke, ini aja. Jadi untuk yang saya coba yaitu dengan membesarkan nilai ground-nya, jadi semakin lebar ground nanti ratio-nya ini semakin kecil. Akan tetapi kan itu kurang menguntungkan ya Pak, karena kalau semakin besar otomatis kan kita menggunakan bahan yang lebih banyak. Jadi di sini saya coba lebarkan. Jadi jaraknya semakin jauh, maka nilai from reflection-nya makin sedikit, makin kecil. Itu total elemennya berapa, Bu? Untuk yang saya simulasikan ini hanya 3 Pak, karena di CST kalau saya masukkan semua elemen yang 200, jadi itu cukup memakan waktu yang lama. Jadi saya simulasikan yang di CST ini hanya untuk 3 elemen untuk melihat nilai mutual coupling bagi masing-masing elemen. Untuk sisanya saya lakukan simulasi di network. Gain-nya tetapnya memang si Franklin itu keuntungannya di gain itu besar ya kalau kira tadi. Mungkin itu dari saya program. Terima kasih. Terima kasih Bu Aulia. Terima kasih Pak Firdaus. Ada lagi pertanyaan? Bagi yang suka mainan antena, array. Nggak harus array sih. Oh ya, di Zoom juga masih ada beberapa nih yang mainan array juga nih. Ada Bu Aya, ada Bu Nela. Apakah ada pertanyaan? Penting nih diskusi. Izin Silakan Prof. Bu Nela ya. Silakan Bu. Tadi yang mungkin yang stokastik sama periodik itu mungkin udah sering mendengar Prof. Kalau yang deterministik tadi itu yang dimasukkan itu nilai apa ya Bu Aulia? Maksudnya yang jadi loopingnya tadi, soalnya sempat nge-freeze ya tadi. Cuman lihat maksimal set loop level gitu ya, sama apa gitu yang jadi iteratifnya. Terus yang kedua, dari beberapa mode tuning yang sudah dipilih tadi, yang optimal akhirnya dipilih yang apa?
dan apa konsekuensinya tertopaknya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Sheila. Untuk menjawab yang pertama yaitu untuk metode streaming yang terakhir FFT iteratif itu ya Bu ya. Jadi untuk FFT iteratif itu yang menjadikan parameter epsilon yaitu nilai maksimum satu level yang kita set di awal. Jadi nanti iteratifnya itu loopingnya akan terus berjalan hingga kita mendapatkan nilai sesuai dengan maksimum satu level yang kita tentukan di awal, atau setelah kita sudah mendapatkan nilai MSLL yang sudah paling bagus. Jadi loopingnya akan berhenti setelah kita menyelesaikan mendapatkan nilai yang paling baik. Kemudian untuk yang kedua, Yang CDS belum. Ya Bu ya, tadi pertanyaannya CDS juga ya Bu ya, Bu Nela. Enggak Prof, ini aja yang tadi yang ini. Yang Tapi nggak apa-apa terbaik. sih Prof kalau yang iya, yang berikutnya yang optimal terus trade off-nya seperti apa gitu dari apa dari requirement awalnya gitu. Jadi kemudian selain itu ya, selain di asas literatur itu, untuk yang di CDS ini Bu, jadi saya kan coba beberapa variasi. Jadi ada yang beberapa yang sudah dicoba itu. Jadi CDS ini dia terbatas hanya pengurangan siningnya ini itu kalau nggak 25% atau 50%, di mana itu nilai maksimum satu level yang akhirnya saya capai itu baru di 17 dB. Akan tetapi padahal target yang kita inginkan itu minimal di 20 dB. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak pakai yang CDS ini dan juga memilih yang FFT iteratif ini karena ternyata di saat sinning 25% maupun 50% ini belum tercapai, ternyata dengan sinning 30%, jadi mempertahankan 2/3 dari elemen keseluruhan, ini nilainya lebih baik ketika kita menggunakan iteratif FFT itu. Ini satu itu gimana? Gimana Bu? Ada. Iya, Ya. terima kasih Bu Mulia. Mbak ya. Oke, jadi kemarin kan yang waktu saya tanya terakhir itu kan masih jelek ya ininya, apa? Masih kalah sama yang sorry, ini beda ya. Jadi yang ini belum pakai stretching ini ya. Oke. Thinning aja. Itu yang kemarin dapat min berapa? Min 20. Min 24 dB. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bu Aya kayak atau dari yang barangkali yang 5G tapi pakai MIMO beamforming gitu kan perlu antena array ya? Nggak ada pertanyaan. Terima jadi beli antena jadi. Oh ada lagi pakar antena satu di belakang sana itu. Enggak? Buasna enggak ya? Gimana ini? Oke, silakan Pak Walid. Nah. Oh, ini mantan dosennya ya? Oke. Balik ke slide yang tadi. Salah dengan ini mas namanya. Yang tadi ada jumlah elemen sebagai 200 sekian. Ini soal itu ya? Itu ya. Ini dari referensi Bang ya? Kan yang ada semasukan. Ini saya ambil dari dataset CDS yang sudah ada, saya masukkan ke persamaan reseptornya Pak. Jadi kan persamaan reseptor itu kita bisa menentukan elemen mana dari nyala atau mati. Kalau di persamaan tadi yang I indeks M itu bisa kita nolkan untuk elemen yang mati dan diisi 1 untuk elemen yang menyalakan. Jadi ini elemen 1, 2, 3 menyala, berarti kita masukkan indeks ini itu jika berarti mati kamu. Berarti Pak ini hasil simulasi. Iya.
itu kan yang paling kiri itu 1,9 atau 1,99 itu apa tadi? Yes. Oh, itu maksudnya apa gitu loh, Bu? Oh, iya gitu ya. Jadi 199 ini dari keseluruhan elemen maksudnya jumlah elemen keseluruhan Sebelum training. Sebelum ini. Jadi 99 ini yang dipertahankan menyala setelah itu. Oke. Terus itu kan 1,9 kan ganjil ya, terus bentuk antena seperti apa? Maksudnya apakah kotak atau bulan atau Untuk elemen antena ini saya menggunakan elemen Franklin. Jadi nanti di sini 199 itu dimasukkan, jadi antara Franklin ada 199 disusun secara horizontal seperti itu. Jadi nanti ada kosong, yang kos, dan on itu ada mungkin visualisasinya. Mungkin begini, jadi sudah jumlah Franklinnya ini 299, kemudian ada bagian yang dikosong-kosongkan ini untuk elemen yang mati. Yang 0 ya. Oh yang 0 ya, maksudnya yang kosong. Oh, satu kotak atau satu elemen itu? Iya, elemen pattern di sini. Karena kita menggunakan elemen pattern Franklin, jadi ada satu secara kita jumlah hari kajian ada 13. Jadi misal tadi 199,99, jadi total awal ini ada 199, karena lambdanya bisa lambda berdua 192, kemudian ada yang bagian yang dihilangkan hingga menyisakan ada 99 elemen saja. Jadi ada bagian masing-masing. Itu tujuannya untuk mengurangi efisiensi biaya. Sehingga kan kita nggak perlu kan kalau antena di sini ada juga mencampur musik ke rumah, jadi bisa digunakan. Berarti elemennya itu di jarak serial itu. Iya, karena linear. Panjang itu. Iya, tapi karena di sini kita melakukan frekuensi tinggi, karena dari itu karena nomor tempat besar, itu mungkin 200. Kalau itu sekitar 40. Frekuensinya berapa belum ditulis? Ya, frekuensi yang digunakan yaitu 76,5. Untuk apa itu? Itu sebenarnya untuk radar sirkular front yang jarak jauh. Dan di Indonesia frekuensi yang diperbolehkan itu dari 76 hingga 77. Jadi rentang Indonesia kita punya 1 GHz untuk bisa dimainkan di sistem radar. Nanti kan akan dibuat ya, terus diujinya di mana? Apa ada di sini? Belum ada. Nah itu harapan saya nantinya mungkin kalau ada kesempatan kita bisa kerjasama atau kita bisa keluar gitu yang punya alat ukur dan juga alat cetak. Karena di sini kan kalau di Indonesia juga kecil, kemudian susahnya juga tipis dan sangat tinggi. Jadi harapannya nanti kalau ada kesempatan di sana ya kita realisasikan. Karena kalau di Indonesia sendiri dari ukuran dan juga cetakan sepertinya Belum ada yang bikin seperti ini. Ya maksudnya ya belum ada yang pernah mengusulkan antena seperti ini. Franklin itu udah array, ternyata di array lagi, itu kan ya. Nggak dipatenkan. Kan belum pernah ada. Itu kan linear. Nah, dibaca direct kan saat simulasinya. Jadi kurang.
Jadi untuk simulasinya kita tetap linear Pak, karena pengacu dari rumusnya tadi AF adalah VP kali P. AP adalah AF kali VP. Jadi AF vektor tadi yang kita lakukan di sini itu kita kalikan dengan elemen vektor. Di mana elemen vektor menggunakan itu family, jadi tetap ini. Karena ini dia bukan satu kesatuan. Oke. Satu lagi tidak ada? Nah, oke Bu Bella silakan Bu. Itu kan tentang on off switching. Kalau misalkan dalam bisnis itu kan switching itu berdasarkan dari dua. Nah ini on off-nya itu berdasarkan apa? Jadi di sini teknik on off-nya ini yang saya gunakan itu on off di awal aja itu untuk sebelum desain. Jadi setelah desain jadi ini sudah tetap desain seperti itu. Jadi on off-nya itu berdasarkan nilai vektor tadi ke kalian, berdasarkan nilai satu dan dua yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau memisahkan nih, jadi ada beberapa elemen kita off-kan di sebelah sini, itu pasti pola radiusnya berbeda dengan apabila kita off-kan yang elemen di sini. Nah itu berdasarkan satu level dan level dulu yang kita lihat. Berarti bukan ini ya berdasarkan kalau misalkan suatu komunikasi kan berubah gitu, maksudnya adaptif gitu. Ini tergantung keadaan ini dari awal memang menentukan itu, terus ya sampai sepertinya pakai itu terus. Ya Bu, karena di sini kan kebetulan pada itu di awal kita ada mission management, di mana ada itu untuk yang long range itu hanya scanning di derajat minus 30 hingga 20 derajat. Jadi tadi kita kan di situ dengan nilai 1,20. Jadi setelah desain jadi ya ini digunakan untuk standar otomotif. Jadi tidak adaptif lah, berbeda mungkin dengan komunikasi. Tapi nantinya bisa digunakan untuk adaptif. Itu nanti akan penelitiannya. Ya penelitiannya Bu Bella itu yang ditanyakan. Jadi ini saya berfokus itu tetap karena sudah ada juga. Ya pertanyaannya Bu Bella itu sebenarnya yang namanya on off itu kalau off itu berarti ya udah antenanya dihilangkan begitu atau mungkin apakah memungkinkan kalau on off-nya itu pakai saklar gitu. Nah. Mungkin kalau sementara ini saya dihilangkan, tapi misal digunakan untuk switching itu nanti bisa diterapkan untuk jadi mungkin nanti ke depannya mungkin jadi dengan desain elemen yang sama full tanpa ini, tapi kita main contoh seperti yang kata bebas mungkin kita bisa ganti mode yang awalnya jarak jauh jadi jarak dekat itu mungkin bisa, karena untuk saat ini saya mendesain untuk jarak jauh yang sudah pasti fix, jadi ini sudah, tapi mungkin kedepannya bisa diterapkan. Oke, baik, terima kasih Bu Aulia. Bu Aulia usia berapa Bu? Tahun ini Oh. Langsung. Pak Idris umur berapa? 25. Hah? 25 tahun. Pak Victor? 23. Wah, ya. Oke. Baik, terima kasih juga bagi yang di Zoom ya. Jadi terima kasih sudah hadir. Kita tutup sharing session hari ini. Kita mengudara lagi hari Jumat ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya izin tutup ya, Pak Firdaus, Pak Arif, Pak Made, Bu Nela, Bu Aya.
Terima kasih, Terima Prof. kasih, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Prof, terima kasih. Us, ini Siap. dari Mataram. Oke. Iya siap Prof. Oke.